Harapan aku untuk Moka, aku berharap Moka Garut khususnya dapat terus berkembang, SDM-nya dapat lebih upgrade lagi, dapat lebih berkualitas lagi. Jadi dulu jauh sebelum aku SMA, pada saat SMP tuh aku udah kayaknya aku ke Ilkom deh gitu. Aku udah seneng lihat orang jadi jurnalis, aku udah seneng lihat orang jadi presenter. Kemudian pada saat SMA pengetahuan aku makin berkembang tentang Ilkom, aku nyari tahu Ilkom tuh ada apa aja sih. Oh ternyata nggak cuma jurnalis gitu. Aku harap kalian dapat terus mengembangkan potensi, skill, dan pengetahuan kalian. Yakinlah kalau misalkan kalian bisa ngeriset tentang potensi yang ada di diri kalian, kalian bakal jadi sesuatu yang berguna, kalian bakal jadi sesuatu yang mungkin akan berpengaruh besar di lingkungan kalian. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Jalpa? Penting banget. Di perusahaan impian aku tuh ada syaratnya, salah satu syaratnya tuh harus bisa bahasa Inggris. Dan di situ aku ngerti di mana bahasa Inggris tuh sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Baik itu dalam segi karir ataupun dalam segi peluang. Halo teman-teman Primaries, terima kasih masih menyaksikan Primaries Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang teman dari Moka Garut, yaitu Teh Jalpa Fadila. Ya, halo. Sampurasun Kang Teteh. Oke, Teh Jalpa Fadila ini panggilannya apa? Jalpa atau apa ya? Zalfa aja. Jalpa aja ya. Baik, Jalpa, sebelum kita ngobrol ke obrolan selanjutnya, biasanya teman-teman pengen mengetahui dulu background dari Teh Jalpa. Mungkin bisa start dari sekarang lagi ngapain, sekolahnya, dan seterusnya. Silakan. Oke, halo Kang Teteh. Perkenalkan, saya Zalfa Fadila Rizkyadni, biasa dipanggil Zalfa. Sekarang saya mahasiswa aktif di salah satu universitas swasta di Kabupaten Garut. Saat ini sedang menempuh di semester 6 kebetulan. Dan saya juga saat ini sedang aktif di pengurus paguyuban Mojang Jajaka, karena kebetulan saya Mojang Jajaka angkatan 2022 gitu. Jadi udah lengser kemarin dan sekarang aktifnya di pengurus gitu. Tadi ngambil jurusan apa? Konsentrasinya PR, Public Relation. Ya? Semester 6 ya? Semester 6. Pertanyaannya, kenapa mengambil jurusan itu? Di Uniga kan banyak tuh jurusannya. Kenapa Jalpa memilih jurusan itu? Alasannya simpel sih, karena yang pertama, jadi dulu jauh sebelum aku SMA, pada saat SMP tuh aku udah kayaknya aku ke Ilkom deh gitu. Aku udah seneng lihat orang jadi jurnalis, aku udah seneng lihat orang jadi presenter. Kemudian pada saat SMA pengetahuan aku makin berkembang tentang Ilkom, aku nyari tahu Ilkom tuh ada apa aja sih. Oh ternyata nggak cuma jurnalis gitu. Terus pas SMA awalnya aku coba-coba ke universitas, karena kan awalnya dari Sumedang ya, gitu. Nah coba-coba di universitas negeri, cuman waktu itu belum rezekinya. Akhirnya aku gap, nyoba lagi juga masih belum rezekinya, sampai akhirnya ya udah ke Garut aja kata keluarga. Ya udah aku akhirnya ke Garut dan kebetulan di Uniga ada Ilkom gitu. Makanya alasan memilih Uniga ya karena di Uniga ada Ilkom. Sedangkan waktu itu aku pilihannya pengen ke Tasik. Di Tasik nggak ada gitu. Akhirnya ya udah Uniga aja gitu. Berarti SMA di Sumedang ya? Iya, di Sumedang. Tepatnya di SMA berapa? SMA 1 Sumedang. Oke, jadi mungkin ini ada teman-teman Jalpa ataupun adik-adik Jalpa ya, dari lulusan SMA 1 Sumedang ya? Betul. Oke. Emang seseru apa sih di Ilkom ini, di Uniga? Mungkin di sini bisa diinformasikan juga bagi teman-teman anak kelas 12 nih sekarang. Seseru apa? Kalau dibilang seru, menurut aku yang emang passionnya di sana, minat bakatnya juga udah dari dulu pengennya ke Ilkom, itu seru banget. Karena yang pertama, untuk kita yang senengnya itu untuk bersosialisasi, kemudian aku seneng aku seneng bicara gitu, aku seneng menulis, itu di sana kita benar-benar ngembangin apa passion kita gitu. Di sana juga kita dapat insight-insight baru. Terus misalkan untuk untuk orang-orang yang senengnya dalam dunia perfilman, di sana tuh banyak banget output kuliah atau output belajarnya tuh dalam bentuk video, audio visual dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi seru banget. Kalau mata kuliah yang paling disenengin nih selama 6 semester? Mata kuliah yang paling disenengin, sejujurnya yang paling aku tertarik itu teori komunikasi. Cuman aku karena aku juga seneng dalam bidang ke-PR-an, aku juga seneng di mata kuliah manajemen PR gitu. Di manajemen PR ya.
Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang masih penasaran seseru apa ilmu komunikasi bisa langsung ke Tejalpa aja ya via Instagramnya ya. Karena sekarang kan anak kelas 12 lagi mungkin ada sebagian yang masih bingung juga kan mencari saya pengen kuliah apa gitu kan. Pasti ada sebagian yang masih bingung. Nanti mungkin bisa lanjut ke Tejalpa via Instagram juga boleh ya. Selanjutnya gini, emang dulu Zalfa kecil, tadi kan SMP sudah mengetahui bahwa saya senang komunikasi gitu ya. Emang cita-cita kecil seorang Zalfa itu apa? Aku selalu tertarik dengan presenter. Hmm. Aku pengen deh jadi presenter gitu. Gimana sih caranya jadi presenter? Aku cari tahu lah. Oh ternyata jadi presenter tuh salah satu jenjang yang bisa aku tempuh adalah melalui jurusan ilmu komunikasi gitu. Nah, walaupun di luar itu juga bisa sebenarnya, cuman salah satu jenjang yang linearnya tuh lewat sana gitu. Makanya kayak udah deh aku kayaknya ke ilmu komunikasi deh gitu. Itu dari SMP ya? Itu dari SMP. Terus dorongan lingkungan juga, kayak lingkungan aku banyak yang bilang kayak kamu bagus deh di sosial, kamu bagus deh public speaking gitu, kamu bagus deh pada saat presentasi dan lain sebagainya. Itu bikin aku kayaknya bener deh aku di sini gitu. Aku makin yakin sih. Boleh cerita sedikit deh kegiatan sekarang kan selain kuliah, tapi ada juga kegiatan di luar ya? Betul. Kayak misalkan mungkin tergabung di Nawasena. Iya. Boleh cerita deh, kenapa bisa masuk ke situ? Iya, karena alasan Nawasena tuh, disclaimer dulu, di Nawasena itu adalah wedding organizer di Kabupaten Garut. Dan alasan saya bisa masuk ke sana itu awalnya karena ya tergabung di ini, Mojang Jajaka gitu. Karena kebetulan teman-teman di Nawasena itu adalah ya bukan segelintir apa ya. Kebanyakan tuh adalah teman-teman di Mojang Jajaka juga gitu. Nah, dari situlah aku udah mulai kenal, terus kemudian aku juga orangnya memang suka di dunia event. Terus aku juga basicnya adalah anak ilmu komunikasi yang mana sangat familiar dengan lingkungan itu. Akhirnya kayak udah deh kenapa enggak, dan aku juga pengen gitu merasakan menjadi seorang crew of wedding organizer atau event kayak gitu-gitu. Ini Nawasena tuh udah lama atau baru ya? Setahu aku tuh Nawasena baru. Baru dari tahun. Cuman orang-orangnya tuh memang kebanyakan backgroundnya di sana gitu. Jadi wedding organizer yang baru. Hanya saja para krunya itu memang sudah lama ada di background wedding organizer gitu. Seseru apa di Nawasena? Seru banget. Kalau misalkan di rating nih 1-5 kayaknya 5,5. Lebih sangat seru karena balik lagi karena aku suka di dunia event. Kemudian aku masuk Nawasena di mana sebelumnya aku nggak pernah nih menangani sebuah project wedding organizer gitu. Kemudian pada saat aku masuk aku beneran dapat insight baru, dapat pengalaman yang baru, dan bener-bener nambah pengalaman aku gitu, nambah soft skill aku, nambah segala macam. Yang awalnya aku hanya tahu cara mengelola suatu project tuh aku di Nawasena aku bener-bener dididik. Bukan dididik, aku ngelihat gitu ya, aku dilatih, aku segala macam. Itu sampai aku bisa dapat insight-nya B, C, D, E gitu. Banyak banget. Kalau posisinya sebagai apa di Nawasena? Apakah MC-nya atau kru atau apa? Aku masih kru. Krunya ya. Berarti kalau MC-nya MC-nya tuh enggak, MC-nya kita masih dari luar. Oh, ada ya. Oke, jadi ini mungkin Kang Nurman ini melatih supaya bisa bergrup ya, membuat sebuah event grup yang berkelompok banyak gitu ya. Apalagi kan di sana juga kayak Kang Nurmannya, kemudian ada beberapa senior kita di Mojang Jajaka yang juga berkecimpung di dunia event gitu. Iya, jadi kayak kita di sana tuh benar-benar kita nggak diajarin secara langsung harus diarahin kamu harus gini enggak. Tapi kayak mereka bisa merangkul kita biar kita belajar bareng gitu. Total ada berapa berarti kru Nawasena? Kru Nawasena kayaknya sampai saat ini puluhan mungkin ya? Belum terlalu banyak, tapi lumayan ada. Jalpa, saya penasaran bagaimana ceritanya seorang Jalpa bisa mengikuti MOKA Garut. Betul. Sebenarnya kalau misalkan dibilang kemauan aku itu enggak. Awalnya tuh disuruh sama aku punya kakak sepupu nyuruh, "Neng ikutan," katanya teh. Terus awalnya tuh aku ragu, masa sih ikutan? Yang pertama background aku tumbuh besarnya nggak di Garut gitu.
aku lumayan kehilangan banyak momen lah gitu. Aku nggak lihat Garut secara langsung. Mungkin kalau secara sejarah aku bisa nyari, tapi untuk secara real aku lihat perkembangan Garut, aku kehilangan itu gitu. Terus yang kedua, aku nggak ngerasa pede dengan diri aku untuk masuk gitu. Cuman karena dorongan keluarga, udah ayo ikut. Terus keluarga yang lain juga nge-support, akhirnya udah deh ayo coba gitu. Aku coba, aku apply lah masuk Mojang Jojaka. Pada saat audisi, wah itu baru juga masuk di lingkungan, kan waktu itu di Art Center ya. Yeah. Baru juga masuk mobil di Art Center, itu udah banyak banget. Dan aku ngelihat orang-orang yang ada yang model, ada yang tinggi semampa, yang cantik lah segala macam. Itu udah bikin nyali aku, nggak deh kayaknya. Cuman alhamdulillah dalam prosesnya aku masuk gitu. Kira-kira apa ya yang bisa meloloskan seorang Jalpa ke Moka Garut? Kalau aku sih mungkin karena aku riset. Riset. Persiapan ya? Iya, aku orangnya kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu, aku harus cari tahu dulu nih, aku riset dulu. Terus aku juga cukup bisa ngulik, misalkan kayak pengetahuan umum secara Garut, walaupun aku tidak tumbuh dan besar di Garut gitu, aku masa remajanya tidak di Garut, karena aku ngerasa itu ada kekurangan aku, makanya aku lebih banyak ngeriset gitu. Apa aja sih di Garut, selama aku nggak ada di Garut tuh nggak ada di Garut perkembangannya kayak gimana, siapa aja nih orang tokoh-tokohnya, itu sih yang aku cari tahu lebih. Terus untuk Unjuka Bisa, aku nggak ngerasa itu sempurna, cuman aku berusaha menjadi aku aja gitu. Aku nggak berusaha untuk menjadikan diri aku orang yang paling bagus, tapi aku berusaha menjadikan diri aku mampu aja. Nampilin apa di Unjuka Bisa? Aku dongeng. Perdongeng ya? Iya. Oh, keren. Tapi dalam bahasa Sunda, Indonesia? Dalam bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Iya. Karena harus bahasa Sunda. Saya baru tahu juga nih, ternyata Unjuka Bisanya dongeng. Dongeng. Kalau selama perekrutan ataupun misalkan audisi ya, selama audisi, masih ingat nggak yang paling sulit di tahapan apa? Yang paling sulit, menurut aku semuanya sulit. Oh, oke. Cuman yang paling menantang itu balik di Unjuka Bisa malahan. Oh, oke. Karena aku bukan orang yang berkecimpung di kesenian. Aku nggak bisa nari, aku nggak bisa nyanyi gitu. Jadi salah satu yang aku bisa di bidang kesundaan itu di dongeng. Gitu. Makanya aku berusaha maksimalin juga di dongeng. Dan untuk melengkapi yang aku rasa aku kurang, aku tambahin lah di kayak pengetahuan umum. Aku berusaha untuk bisa upgrade skill aku di public speaking dan lain sebagainya gitu, biar bisa menyeimbangi kekurangan aku itu. Cerita apa masih ingat? Gunung Guntur deh kalau nggak salah. Gunung Guntur. Oh, Gunung Guntur tuh ada ceritanya ya? Ada. Baru tahu. Ada dongengnya? Ada. Waktu itu aku ngebacain Gunung Guntur, itu pun aku riset dulu dan aku dapat salah satu cerita itu tentang Sasakala Gunung Guntur gitu. Kalau selama menjadi Moka ya, tahun Jalva ini kan tahun 2022 ya, sekarang sudah menjadi pengurusnya gitu. Selama 2022, cerita yang paling seru selama menjabat jadi Moka ngapain? Yang paling seru kan banyak ya, ya. Kita lihat kan Moka banyak kegiatannya ya, rata-rata kan ke destinasi wisata, kemudian ke banyak lah gitu. Tapi satu aja sebutin coba yang paling seru menurut Jalva. Yang paling seru tuh pastinya pada saat bertugas. Itu baik pada saat bertugas di alun-alun, pada saat kegiatan-kegiatan besar kayak 17 Agustus mendampingi Bupati. Itu terus juga pada saat yang yang seru banget tuh ini nyiapin pagelaran. Untuk 2023 itu sih yang paling seru banget. Selain karena kan kalau nugas mah gitu-gitu aja ya, maksudnya kita ya udah bertugas gitu. Tapi pada saat kita nyiapin pagelaran tuh ya beda lagi gitu. Kita keluar dari kita yang harus selalu kelihatannya mungkin slay, atau misalnya kita harus selalu anggun, Moka tuh harus selalu siap. Tapi pada saat nyiapin pagelaran kita harus ya be profesional gitu sebagai seorang event organizer juga gitu. Tapi terus terang sih ini Moka Garut, saya sudah hampir beberapa kali ikutan pergelaran itu ya, itu nggak pernah gagal sih. Iya. Mulai dari lighting, cerita, nari,
luar biasa lah gitu. Meskipun saya jarang sampai selesai ya gitu karena waktu kan ya suka sampai malam. Tapi kalau openingnya itu ya luar biasa lah. Saya kan juga pernah mengikuti beberapa acara bukan hanya di Garut ya, mungkin Bandung dan sekitarnya. Garut sih masih yang keren lah gitu ya. Kalau ininya Jalpa, mungkin Jalpa bisa kasih bocoran gitu ya, persiapan tips dan trik untuk mengikuti Mojang selanjutnya nih barangkali. Ini kan nanti 2024 ya mungkin masih agak lama, tapi mungkin Jalpa juga bisa ngasih tips dan trik supaya bisa lolos deh. Boleh. Tipsnya tuh yang pertama, tahu terkait pengetahuan di Kabupaten Garut. Dan terkhusus yang paling update. Itu yang ya. Yang kedua tuh pengetahuan umum, itu pun yang paling update. Misalkan kayak di bulan kemarin tuh ada fenomena apa, misalkan atau enggak yang terkait dengan pemerintahan itu harus tahu. Yang ketiga itu pengetahuan terkait pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan itu tentu harus tahu dan harus sudah dipahami banget. Baik itu konsepnya, konsep pariwisata tuh kayak gimana gitu dan lain sebagainya. Yang keempat itu mental. Mental penting banget karena selama audisi itu kita benar-benar dituntut menjadi yang terbaik gitu. Jadi kayak yang awalnya ada di posisinya di ranking 2, di ranking 3 tuh mau nggak mau kita harus upgrade gimana caranya ada ranking 2 gitu. Biar kita setara dengan yang lain. Karena pasti yang lain pun mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Yang kelima tuh public speaking sih kalau menurut aku. Karena gimana pun pengetahuan yang kita punya tanpa public speaking itu nggak bisa diutarain dan nggak bisa direpresentasikan kepada orang lain gitu. Jadi orang nggak akan tahu kemampuan kamu sejauh mana gitu sih. Oke, jadi betul sih itu yang poin yang terakhir itu adalah public speaking ya. Gitu. Orang kalau misalkan susah ngomong gitu, ya dia susah untuk mengutarakan apa yang ada dalam kepalanya gitu. Itu faktornya adalah ya komunikasi kembali lagi ya. Kan banyak perselisihan itu ya gara-gara komunikasinya nggak jalan. Baik, selanjutnya Jalpa, mungkin ada harapan besar nggak bagi Jalpa untuk Moka? Harapan aku untuk Moka, aku berharap Moka Garut khususnya dapat terus berkembang, SDM-nya dapat lebih upgrade lagi, dapat lebih berkualitas lagi. Jangan sampai nanti ada statement dari orang kalau misalkan Moka mah hanya cecentilan atau misalkan yang penting cantik, yang penting ganteng. Enggak ya teman-teman. Karena kita benar-benar dituntut untuk dapat mengetahui baik pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif ataupun hal-hal di luar itu gitu yang dapat menunjang tugas kita kayak gitu. Jadi kalau hanya sekedar cantik atau ganteng mah banyak ya Pak ya. Betul. Gitu sih. Aku berharap kualitas Moka dapat lebih upgrade lagi ke depannya. Menurut Jalpa, pendidikan di Indonesia seperti apa nih? Menurut aku pendidikan di Indonesia tuh baiknya harus lebih ditingkatkan. Sejujurnya pandangan aku terkait pendidikan di Indonesia tuh enggak yang kritis banget, enggak. Aku menilai pendidikan di Indonesia sudah cukup bagus gitu. Terlebih di aku aja ya sebagai mahasiswa gitu. Untuk pendidikan tuh sekarang kan sudah menuntut sistem OBE gitu, di mana ya kita harus bisa memberikan output dari mata kuliah tersebut dan itu bagus menurut aku. Hanya saja kan yang perlu disikapi adalah bagaimana setiap individu ini dapat memposisikan dirinya agar dia mau gitu mengikuti sistem yang ada. Sedangkan sekarang percuma aja sistemnya udah bagus tapi individunya nggak mau gitu. Akhirnya ya udah apa yang terjadi ya mereka ya sistem itu nggak terlaksana. Menurut aku kayak gitu sih. Yang perlu disikapi itu malah gimana caranya kita bisa menanamkan mindset di anak-anak muda bahwa ya mereka tuh perlu dengan sistem ini. Mereka tuh harus update skill mereka sendiri. Mereka harus mau berkembang sendiri. Jangan hanya mengandalkan apa yang udah dikasih dari pemerintah atau hanya yang dikasih dari instansi kayak gitu sih menurut aku. Jadi jangan cepat puas juga ya gitu. Jadi mahasiswa itu tidak hanya mungkin berkegiatan di kampus aja, di luar juga boleh ya. Selama perkuliahan aman. Ya mungkin kayak Jalpa ini ya, ada kegiatan lain selain ngampus aman, tapi juga berkarir kan di Nawasena. Itu kan pengalaman baru istilahnya kan tidak ada di perkuliahan mungkin ya. Betul. Bisa langsung praktek. Baik,
Kalau mengenai ini Jalfa, kalau mengenai literasi nih Jalfa, ini kan banyak sekali wacana yang menyampaikan bahwa Indonesia literasinya masih kurang nih gitu. Kalau menurut Jalfa gimana? Aku setuju sih. Indonesia literasinya masih kurang, aku setuju. Karena menurut aku, literasi itu kan nanti ngaruhnya ke mindset ya, balik lagi. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu, mindset di lingkungan kita tuh belum semuanya tuh bisa, belum bisa menanamkan mindset yang positif gitu. Kebanyakan orang tuh kayak misalkan contoh di lingkungan perkuliahan aja ya. Mahasiswa tuh masih aja menganggap kayak ngapain kegiatan di luar gitu mengganggu. Yang penting harus nilai bagus atau yang penting lulus. Nah, mindset kayak gitu menurut aku cukup ganggu gitu. Karena ya kamu kalau misalkan sekarang lulus tapi kamu tidak mempunyai sepak terjang yang cukup atau kamu tidak tidak memenuhi diri kamu dengan skill yang bagus, kamu mau bersaing dengan siapa? Orang-orang tuh udah mempersiapkan dirinya dengan sangat baik. Orang-orang tuh udah mempersiapkan dirinya dengan skill, dengan pengalaman kerja, dengan pengetahuan yang mereka dapat di luar sana. Sedangkan kamu masih mindsetnya yang penting lulus. Emang nilai kamu tuh mau dikasih kemana sih? Emang ada perusahaan yang hanya mau menerima nilai? Kan tidak ada gitu sih menurut aku. Kalau bagaimana seorang Jalpa membagi waktu nih? Dari misalkan, ya mungkin di sini ada teman-teman juga yang pengen mengetahui juga ya. Gimana sih supaya kegiatan di luar aman, kampus juga aman? Biasanya pakai apa? Apakah ada aplikasi atau ada tips trik tertentu? Kalau aku nggak pakai aplikasi, aku hanya menerapkan skala prioritas saja. Dimana kalau misalkan aku tahu nih, kalau misalkan aku kuliah hanya dari hari Senin sampai hari Kamis. Oh, berarti hari Jumat tuh aku bisa main, hari Jumat aku bisa nerima kegiatan di luar, dan hari Sabtu Minggu biasanya ada kegiatan event organizer. Jadi itu sih cara aku bagi waktu. Aku biasanya kalau misalkan hari Senin sampai Kamis, itu aku fokusin untuk tugas, untuk kuliah, untuk segala macam tentang kuliah aku, tentang studi aku. Sedangkan di hari Jumat dan hari Sabtu Minggu itu biasanya aku fokusin untuk kegiatan-kegiatan di luar. Baik itu kegiatan moka ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya kayak gitu. Jadi skala prioritas ya? Betul. Oke, jadi dari teman-teman nih, bagi yang mungkin menyaksikan ataupun masih bingung ya, misalnya masih bentrok antara kegiatan luar dan kampusnya, itu berarti bisa ditentukan dulu nih, mana yang paling penting. Betul. Gitu ya. Oke. Selanjutnya mengenai ini, Jalfa, ada wacana juga nih ya, bahwa Indonesia digadang-gadang di tahun 2045, mungkin ini sering disampaikan di kalangan mahasiswa, akan menjadi generasi emas ya, gitu ya. Ya mungkin sekitar 20 tahunan lagi dari sekarang. Ada pandangan nggak Jalfa, seoptimis apa melihat Indonesia di tahun 2045? Menurut aku untuk mencapai itu perlu sinergi dari berbagai aspek gitu ya. Khususnya di anak muda. Kalau misalkan kita hanya mencanangkan saja tanpa, kan yang menjadi generasi emas tuh ya kalangan aku gitu kan. Yang nantinya memimpin tuh kan kalangan aku. Nah, karena itu di kalangan akulah yang harusnya fokusnya itu udah mulai di sinerginya tuh udah mulai bagus gitu. Baik itu mereka dari segi mindsetnya, dari segi kemampuannya, dari segi pengetahuannya itu tuh sudah mulai difokuskan gitu. Nah, caranya bagaimana? Menurut aku salah satu caranya ya itu melewati berbagai kegiatan-kegiatan kayak misalkan dari pemerintah sekarang sudah ada kayak program magang merdeka, kampus merdeka. Nah, menurut aku itu tuh sangat membantu untuk mereka mengeluarkan skill mereka gitu, mengembangkan skill mereka sehingga pada saat tahun 2045 nanti skill yang mereka asas dari sekarang tuh bisa menjadi sesuatu yang dapat membantu negara gitu, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi karir atau misalkan dari peluang kerja yang ada gitu. Nah, balik lagi menurut aku salah satu aspek paling pentingnya yaitu adalah gimana caranya generasi muda tuh dapat punya mindset yang powerful gitu buat mereka mau nih mengembangkan diri mereka, membuat diri mereka tuh menjadi seseorang yang dapat berguna baik untuk diri mereka ataupun untuk orang lain kayak gitu sih menurut aku. Oke. Jadi ke mindset lagi ya. Betul. Jadi saya teringat ada istilahnya 4M katanya. Kendalikan 4M. Yang pertama
M-nya itu adalah mood. Yang kedua, kendalikan mind, pikiran. Jadi mood dulu tuh, karena biasanya kalau moodnya jelek, biasanya Iya. kacau ya semuanya. Jadi yang pertama itu katanya mood dulu, kemudian yang kedua mind, pikiran yang tadi sering disampaikan oleh Jalpa. Yang ketiga adalah mouth, mulut. Dan yang keempat adalah ini, money. 4M katanya. Jadi kalau misalkan orang udah bisa mengendalikan 4M itu, aman lah. Jadi apa tadi, mood, mind, mouth, sama ini. Money. Gitu. Karena kan kalau tadi ada disinggung literasi ya, literasi itu tidak hanya mencangkup masalah membaca aja. Banyak juga kekhawatiran bahwa literasi keuangan Indonesia itu tidak aman juga nih. Banyak juga yang istilahnya jadi masalah. Ya contohnya mungkin masih banyak sekali orang tua kita yang tidak mempersiapkan dana pensiun. Betul. Itu juga kan sebenarnya masuk ke literasi keuangan yang mana anak-anak muda sekarang harusnya lebih paham gitu ya. Ya mungkin bisa bersifat hemat, ya yang kayak gitulah ya. Tidak membeli barang impulsif sembarangan gitu ya. Tidak hanya melihat sekedar brand, itu juga kan harus dipupuk dari muda tuh. Karena itu kan takutnya menjadi kebiasaan gitu. Oke. Selanjutnya, Jalpa, karena kita khusus bahasa Inggris, ada pandangan nggak dari Jalpa sendiri mengenai seberapa penting bahasa Inggris menurut Jalpa? Penting banget. Karena kalau misalkan aku memposisikan diri aku sekarang, aku kan sebagai pencari kerja ya, kehitungnya gitu. Kalau misalkan aku mau cari kerja, pasti aku tuh punya salah satu perusahaan impian. Oke. Nah, sepengalaman aku, di perusahaan impian aku tuh ada syaratnya, salah satu syaratnya itu harus bisa bahasa Inggris. Dan di situ aku ngerti di mana bahasa Inggris tuh sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Baik itu dalam segi karir ataupun dalam segi peluang. Peluangnya maksudnya gimana? Bukan hanya peluang kita bisa kerja di salah satu perusahaan, tapi mungkin aja nih dengan kita bisa bahasa Inggris, kita bisa aja kenal dengan seseorang yang mungkin punya power, kemudian dia melihat kinerja kita gitu. Dia lihat portofolio kita dan kita diberikan peluang besar dalam suatu kesempatan yang lebih besar pula gitu. Jadi menurut aku untuk bisa menguasai bahasa Inggris itu penting banget, apalagi zaman sekarang melihat ya persaingan kita nggak tahu ya gitu, kayak gitu sih, itu penting banget. Baik, Jalpa, what next nih bagi seorang Jalpa? Apalagi yang akan mungkin mimpi-mimpi besar seorang Jalpa itu apa? Yang pertama, aku pengen mengembangkan portofolio aku. Kalau misalkan sekarang aku hanya dikenal sebagai Jalpa yang mojang gitu, atau Jalpa yang WO gitu, aku pengen next aku dikenal sebagai Jalpa yang project manager mungkin, atau misalkan Jalpa yang seorang public speaker, atau Jalpa yang seorang presenter gitu. Aku ingin menjadikan diri aku bukan hanya sekedar yang sekarang, aku pengen lebih dari itu, dan aku mau punya aku sebenarnya pengen banget punya salah satu tempat, kalau misalkan di primary ini les bahasa Inggris, aku pengen punya tempat les public speaking sih. Di Garut udah ada belum ya? Kayaknya belum ya? Belum, jarang malah. Kebanyakan bootcamp kan kalau misalkan yang kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa nih nanti sama Jalpa bikin aja dari sekarang. Ya, dan untuk itu aku perlu portofolio yang banyak untuk diri aku dulu gitu. Oke, ya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Jalpa dari Primary English gitu ya. Mungkin ada closing statement nggak dari seorang Jalpa gitu ya? Sekaligus mungkin sebagai kata-kata penutup. Boleh. Dari aku untuk semua kaum muda di Indonesia, baik di Garut ataupun di luar Garut, aku harap kalian dapat terus mengembangkan potensi, skill, dan pengetahuan kalian. Aku paham kalau misalkan anak muda zaman sekarang mungkin ada beberapa yang belum tahu nih potensinya ada di mana. Tapi yakinlah kalau misalkan kalian bisa ngeriset tentang potensi yang ada di diri kalian, kalian bakal jadi sesuatu yang berguna, kalian bakal jadi sesuatu yang mungkin akan berpengaruh besar di lingkungan kalian. Jadi jangan malu untuk terus belajar, jangan malu untuk terus berusaha. Semangat! Oke, Jalpa, terima kasih untuk obrolan hari ini ya.
Mudah-mudahan tadi mimpi-mimpinya bisa terwujud ya. Masih ada waktu. Kemudian kegiatan kuliahnya lancar. Amin. Setahun lagi harus selesai ya. Berarti tahun depan ya? Tahun depan. Tahun depan. Aku pengennya sih 3,5 tahun. Iya, amin lah. Berarti tahun ini ya. Ya mudah-mudahan itu juga bisa selesai. Berikut mungkin kegiatan-kegiatan di luarnya kayak tadi di Nawasena nih bersama Kang Nurman ya. Semakin berkembang gitu ya. Pokoknya nanti dan Moka juga ya. Kita juga sampaikan ke Moka semoga tadi yang diharapkan oleh Jalpa semakin bertumbuh, semakin besar untuk Moka dan seterusnya ya. Nuhun ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Baik, teman-teman, itulah Jalpa Fadilah dari Moka Mojang Jajaka Garut. Terima kasih.